Kenalin, ini Rusdi. Rusdi punya 3 kakak, yaitu Anwar, Yahid, dan Tukam. Dari semuanya, cuma Tukam yang sejak kecil lebih banget bikin masalah. Mulai dari tawuran sampai ditangkap polisi, gadaian motor kakaknya tanpa izin, jual tabung gas di rumah diam-diam, sampai kejebak pinjol pakai nama pacarnya dan nama Rusdi. Semua itu terjadi berkali-kali. Dan anehnya, ibunya selalu jadi orang pertama yang pasang badan buat Tukam. Setiap lubang-lubang dan masalah yang Tukam buat, ibunya selalu nutup dan bela. Rusdi tumbuh melihat itu. Awalnya dia mengira itu hal wajar. Namanya juga orang tua, pasti nalurinya melindungi anak. Sampai ada suatu kejadian kecil yang mungkin terlihat sepele, tapi cukup buat ngubah cara Rusdi melihat semuanya. Waktu itu, keluarganya lagi liburan bareng. Di kamar hotel, Rusdi bilang dia nggak mau tidur sekamar dengan Tukam. Alasannya sederhana, Tukam sering kasar, sering marah tanpa sebab, dan kalau orang tuanya nggak ada, Rusdi sering jadi sasaran amukan. Rusdi kira itu keputusan biasa, ternyata enggak. Ibunya langsung marah, Rusdi dibilang pembuli, dibilang nggak punya empati. Rusdi cuma diam. Di kepalanya muncul satu pertanyaan yang susah banget untuk ditepis. Aku yang nolak sekamar aja disebut pembuli. Tapi kenapa ya kakakku yang gadain motor, ngambil tabung gas, bikin pinjol pakai nama orang, bahkan ditangkap polisi, gak pernah sekalipun disebut pencuri atau kriminal. Sejak hari itu, liburan gak lagi terasa liburan. Sepulangnya, Rusdi mampir ke rumah temannya, duduk di teras, dan cerita pelan-pelan tentang rumahnya dan rasa yang ia pendam. Kembali manggut-manggut. Lalu dia bilang, aku juga gitu, Rus. Kayaknya bapakku lebih sayang adikku. Joseph dan Ridwan yang ikut nongkrong sore itu ikut nimbrung. Ceritanya beda, tapi rasanya sama. Ada yang selalu dibela, dan ada yang selalu disuruh untuk mengerti. Mereka terdiam cukup lama, sampai akhirnya satu pertanyaan keluar. Kenapa ya orang tua bisa punya anak favorit? Nah, dari cerita Rusdi ini, permasalahan ini bukanlah cerita yang langka. Di banyak keluarga, pola seperti ini muncul dengan bentuk dan cara yang berbeda-beda. Dan dari berbagai pembahasan tentang relasi orang tua dan anak, ada beberapa hal yang sering jadi benang merah. Dan ini diantaranya. Yang pertama, beberapa sumber menyebutkan bahwa orang tua jarang sadar sedang memperlakukan anaknya secara berbeda. Perbedaan ini sering muncul bukan karena cinta yang dibagi tidak adil, tapi karena kebutuhan yang mereka anggap berbeda. Ada anak yang dilihat aman, ada anak yang dianggap rawan, dan perhatian lebih sering jatuh ke anak yang dianggap paling beresiko. Yang kedua, ada juga faktor kecocokan. Orang tua cenderung lebih dekat dengan anak yang sifatnya mirip dengan mereka, tentang cara berpikir, emosi, atau bahkan cara menghadapi masalah. Kedekatan ini sering terjadi tanpa disadari, dan lama-lama berubah jadi perlakuan khusus. Yang ketiga, dalam beberapa pembahasan lain disebutkan juga bahwa anak yang paling sering bikin masalah justru sering diposisikan sebagai anak yang harus diselamatkan. Bukan karena dia paling benar, tapi karena orang tua takut kalau anak itu dibiarkan. Dari luar, hal ini memang terlihat seperti pilih kasih, tapi dari dalam, seringkali dianggap sebagai bentuk tanggung jawab. Yang keempat, faktor kondisi hidup orang tua itu sendiri. Anak yang lahir di masa sulit seperti saat ekonomi goyah, rumah tangga berantakan, atau mental orang tua yang belum stabil, seringkali punya ikatan emosional yang lebih kuat. Ikatan ini bisa membuat orang tua lebih protektif meski tanpa sadar mengorbankan perasaan anak yang lain. Penjelasan ini membuka satu hal penting. Perasaan seperti yang dirasakan Rusdi bukan sesuatu yang mengada-ngada. Banyak anak yang tumbuh dengan rasa yang sama, merasa tidak dipilih, rasa harus selalu mengerti, rasa apapun yang mereka lakukan tidak pernah cukup. Dan dari sini ada satu pemahaman pelan-pelan akan muncul. Kadang anak yang tidak dipilih justru tumbuh menjadi orang yang lebih tahan banting, bukan karena hidupnya lebih mudah, tapi karena dia belajar berdiri tanpa harus selalu diselamatkan. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Apakah punya pendapat lain atau mungkin punya pengalaman yang sama dengan Rusdi? Silahkan tulis di kolom komentar.